Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda semua, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita bertemu pada tema G, subtema 3, yaitu peristiwa mengisi kemerdekaan. Nah, baik Anda semua, pada video kali ini kita akan merangkum satu subtema, yaitu pada subtema 3. Ya, kita akan merangkum peristiwa mengisi kemerdekaan. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini yaitu Anda semua akan mengetahui yaitu kegiatan mengisi kemerdekaan. Yang kedua, mengetahui Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara, pandangan hidup dan kepribadian. Dan untuk selanjutnya Anda semua bisa menentukan surat undangan resmi dan tidak resmi. Dan untuk selanjutnya Anda semua bisa mengidentifikasi yaitu perubahan wujud benda. Dan yang selanjutnya Anda semua bisa mengetahui upaya mengisi kemerdekaan Indonesia yaitu pada peristiwa BPUPKI. Dan yang selanjutnya yaitu Anda semua mengetahui karya seni rupa daerah. Dan diakhiri nanti ada 10 soal pada video di akhir ini. Baik Anda semua, Indonesia dapat merdeka dengan segala bentuk perjuangan dan pertumpahan darah para pahlawan. Nah, ini kita dengan susah payah kita harus mengisi kegiatan kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, hal tersebut kita mulai dengan mengamalkan nilai Pancasila. Nah, kita harus mengetahui nih kedudukan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai dasar negara, yaitu Pancasila adalah sumber dari segala aturan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu sebagai pandangan hidup atau ideologi bangsa. Pancasila diyakini sebagai kebenaran dan pemersatu bangsa. Dan yang ketiga, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila memiliki ciri khas khusus yang membedakan dengan bangsa lain, yaitu dengan adanya musyawarah dan seperti gotong royong serta toleransi. Nah, baik Anda semua, sikap kebinekaan ataupun sikap berbeda-beda tetap satu juga ataupun toleransi dapat kita laksanakan di sekolah. Yang pertama yaitu menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak mengucilkan teman yang berbeda dari yang lain. Yang ketiga, menjenguk teman yang sakit. Yang keempat, melerai teman yang sedang berselisih. Nah, sebagai warga negara kita wajib meneladani juga nih sifat para pahlawan yang patut dicontoh. Yang pertama yaitu rela berkorban, yang kedua gigih, yang ketiga berani, yang keempat berjiwa besar, yang kelima tanpa pamrih, dan yang keenam adalah setia terhadap negara. Nah, Anda semua, untuk selanjutnya kita akan mengetahui surat undangan. Nah, surat undangan ini merupakan surat yang berisi pemberitahuan atau permintaan seseorang untuk menghadiri suatu acara ataupun kegiatan. Nah, surat dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama surat resmi. Surat resmi yaitu surat menggunakan kata yang baku, biasanya digunakan oleh lembaga resmi. Nah, Anda semua untuk unsur pada surat resmi. Yang pertama kop surat yaitu identitas pengirim surat. Yang kedua, titi mangsa ataupun tanggal surat menunjukkan waktu dan tempat dibuat surat. Yang ketiga, nomor lampiran dan hal surat berisikan nomor dan keterangan tujuan surat. Yang keempat, yaitu tujuan, alamat dan tujuan berisi identitas penerima surat. Dan selanjutnya yaitu salam pembuka, salam pengirim dan sekaligus pembuka surat. Nah, untuk selanjutnya yaitu isi surat berisikan pesan yang ingin disampaikan, biasanya dengan kata-kata yang baku. Dan selanjutnya salam penutup dan mengakhiri surat. Dan terakhir yaitu nama pengirim dan identitas pengirim. Baik, untuk selanjutnya yaitu undangan setengah resmi, undangan yang mengatasnamakan perorangan ditunjukkan untuk sebuah lembaga ataupun instansi. Nah, selanjutnya undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan dirinya sendiri atau pribadi untuk kepentingan diri sendiri ditunjukkan kepada perorangan. Nah, surat tidak resmi ini tidak menggunakan bahasa baku,
Misalnya contohnya undangan, acara pernikahan, acara yang lain-lain, acara yang tidak resmi ya. Baik, anak-anak semua, untuk selanjutnya kita mengetahui perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda ini dipengaruhi oleh suhu, yaitu suhu benda yang dipengaruhi oleh sekitar kita. Nah, ingat suhu mengalir dari suhu terdingin sampai ke suhu yang panas. Nah, salah satu perubahan wujud benda yaitu mengembun. Mengembun adalah perubahan zat cair menjadi zat gas menjadi cair. Contohnya embun pagi dan tetesan air. Nah, anak-anak semua, selain mengembun ada pula mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. Contohnya pembentukan kristal es dari uap air, yang sangat dingin dan biasanya disebut es kering. Nah, untuk selanjutnya yaitu menyublim, yaitu merupakan kebalikan dari mengkristal, merupakan perubahan dari benda padat ke benda gas. Contohnya yaitu kamper ataupun kapur barus. Baik, anak-anak selanjutnya kita mengetahui yaitu kegiatan mengisi kemerdekaan. Nah, Indonesia lahir dari sebuah perjuangan yang luar biasa. Nah, dengan dirumuskannya dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang diawali dan dibentuk oleh BPUPKI yang membahas rancangan dasar sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, terdapat 3 tokoh yang mengajukan dasar negara Indonesia. Nah, silahkan ini kita lihat ya. Baik, nah untuk selanjutnya akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, nah ini disahkannya Pancasila. Nah, agar tetap menjadi negara yang kuat dan kesatuannya, maka kita harus menjaga dengan cara menghormati. Nah, caranya yang pertama tidak mengejek budaya daerah lain, yang kedua mempelajari budaya daerah lain, yang ketiga tidak merasa budaya sendiri yang paling bagus. Baik anak-anak semua, untuk selanjutnya tadi kita sudah mengenal bagaimana cara merawat Pancasila. Tadi tidak mengejek budaya daerah lain. Nah, salah satu keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah bidang seni rupa. Nah, di Indonesia memiliki seni rupa yang berbeda-beda. Ada seni lukis daerah, pada umumnya menggambar objek yang ada di keadaan alam seperti tumbuhan, hewan, dan pemandangan. Selanjutnya seni patung, yaitu merupakan karya yang dibentuk dengan 3 dimensi. Dan selanjutnya seni kriya ataupun kerajinan, yaitu seni yang dapat dihasilkan dan dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya Anda semua silakan menjawab 10 soal yang akan Bapak berikan setelah video ini.